pertama, cek ruang mesin, kolong, dan kabel-kabel. Perhatikan di ruang mesin, cek barangkali ada tikus atau hewan-hewan sebangsa lainnya, serta cek kabel massa, kabel-kabel lampu, yang kabel-kabel ke bodi. Barangkali ada yang mau putus atau terkelupas, kita kan bisa tahu seenggaknya. Walaupun kita tidak bisa gitu membetulkannya, seenggaknya kita tahu bahwa itu ada yang terkelupas ataupun akan putus. Setelah itu kita cek kolong mobil. Lihat apakah di kolong mobil ada tetesan air radiator atau oli. Itu pentingnya kita ngelihat ke kolong ya guys. Oke. Pak, cek level oli. Ini stick olinya. Tarik. Udah tarik, bersihkan memakai tisu ataupun lap atau apa hingga bersih. Oli di pagi hari harus ada di, kalau ini high, kelihatan tidak fokus ini. Harus ada di titik ini. Ini tandanya cukup kalau di mobil Jepang. Mungkin di mobil om-om sekalian ada yang bacaannya low, ada yang bacaannya high. Kalau ini harus ada di sini di setiap pagi hari, berarti cukup. Kita cek, oke? Masukin kembali. Sudah masuk, kita tarik lagi dan kita cek. Ternyata ini ada kurang sedikit dan ini harus ditambah. Sebelum nanti merambat kemana-mana, ini harus ditambah. Kelihatan kan? Seharusnya ada di titik yang atas. Setelah itu bersihkan kembali, lalu masukkan lagi. Pengecekan level oli udah. Air radiator coolant. Oke, air radiator coolant liquid refrigerant. Jadi untuk sistem air radiator di sini terlihat ada tulisan max. Sorry ngeblur. Nah, ini tulisan maksimal. Sebenarnya ini terlalu penuh, nanti kita akan buang di akhir, karena terlalu penuh pun tidak baik sebenarnya, karena tidak ada udara untuk mendorong sirkulasi. Dan kalau sedikit pun itu patut dicurigai apakah ada bocor di selang-selang ataukah memang terjadinya sirkulasi. Ya, air radiator pertama harus dicek, karena kalau kita sering ngecek, meskipun ada bocor pun kita akan tahu. Oke, radiator sudah. Sekarang kita tutup kembali. Oke, radiator. Oli minyak rem warning. Oli rem atau yang disebut brake fluid pada kendaraan sekarang biasanya menggunakan dot 3 atau dot 4, tapi kebanyakan kalau di mobil Jepang dot 3. Kalau misalnya di mobil Eropa seperti saya sering nanganin Chevrolet, biasanya memakai dot 4. Oke. Kalau mau menambah, lihat dulu
si level ini harus dimasukin di dot berapa, dot 3 atau dot 4. Oke, jangan salah memasukkan, karena kalau ke depannya mungkin bisa merusak sistem pengereman atau dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat levelnya minyak rem seperti apa. Ini minyak remnya. Minyak rem berwarna seperti ini sudah sepertinya harus dikuras. Dan ini adalah levelnya, level min, maksimal, dan minimal. Tadi minyak rem di atas berada di level maksimal, berarti ini cukup, tidak kurang. Karena sistem minyak rem ini tidak akan kurang jika tidak adanya kebocoran. Jadi ini masih bagus, hanya saja perlu dikuras untuk next service berikutnya. Sekarang kita tutup kembali. Yang ini baterai. Terkadang kita sulit untuk menjadi patokan umur baterai. Kadang bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi seenggaknya kita wajib ngecek lah. Dilihat aja dari indikator ininya. Indikator ini masih indikator biru, dan kita lihat di sini kalau misalnya biru berarti baik, kalau misalnya putih ada merahnya dia kurang strum, dan kalau merah sudah minta ganti. Baik, untuk pengecekan baterai sepertinya cukup. Next, sini. Periksa lampu sebelum kita akan berkendara. Periksa lampu-lampu penerangan. Dari mulai lampu senja, lihat di depan, lampu kota, serta lampu dim atau lampu jauh, serta lampu riting. Lampu riting kanan kiri, oke. Sekarang kita lihat ini posisi sedang off. Kita coba lampu senja. Kita lihat lampu senja nyala untuk sisi kanan, lampu senja nyala untuk sisi kiri. Sekarang kita coba pindahkan pada lampu kotanya. Dan kita lihat ke depan, dan lampu kota nyala, fog lamp menyala, Oke, semuanya lampu-lampu penerangan di sini sudah bagus. Kita matikan kembali penerangan. Oke. Adalah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan saat pagi hari atau bahkan saat kita akan memakai kendaraan tersebut. Karena jika kita melakukan pengecekan hal kecil secara berkala, kerusakan sedikit pun bakalan kita ketahui. Kerusakan sedikit pun, sekecil apapun, kalau kita rutin mengecek, oh ini tuh biasanya air radiatornya kemarin saya cek masih ada di level maksimal, tapi kenapa sekarang berkurang? Kita kan jadi tahu apakah mungkin ada kebocoran atau apa mungkin. Seenggaknya contohnya kita seperti itu. Seperti oli, kemarin waktu cek ini full, kenapa sekarang jadi berkurang? Bisa dicek apakah ada kebocoran, bawa ke bengkel-bengkel terdekat. Itulah fungsinya pengecekan awal sebelum kita akan menggunakan mobil di pagi hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan.